Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bertemu dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Nah, sekarang Bu Resti hadir kembali untuk memberikan video latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 6. Tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, kira-kira sudah siap belajar atau belum ya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Nilai-nilai yang tidak terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah A. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, B. Kerukunan antar umat beragama, C. Membantu korban bencana alam, atau D. Toleransi beragama. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu membantu korban bencana alam. Karena membantu korban bencana alam merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang kedua. Soal nomor 2. Nilai yang terkandung pada sila Persatuan Indonesia adalah A. Memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, B. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, C. Menghargai hak asasi manusia, atau D. Tidak membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu tidak membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Sedangkan untuk pilihan jawaban A, yaitu memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, merupakan nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Untuk pilihan jawaban B, yaitu bermusyawarah untuk menyelesaikan pendapat, merupakan nilai yang terkandung pada sila Pancasila yang keempat. Dan sedangkan untuk menghargai hak asasi manusia merupakan nilai yang terkandung pada sila Pancasila yang kedua. Seperti itu ya anak-anak. Mudah dimengerti bukan? Kalian harus benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila dengan baik agar kalian mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Soal nomor 3. Menggunakan produk dalam negeri mencerminkan pengamalan nilai sila ke A. 5, B. 4, C. 3, atau D. 2. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu sila ketiga. Jadi menggunakan produk dalam negeri berarti kita mencintai produk yang berasal dari negeri kita sendiri, sehingga bisa semakin memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri. Soal nomor 4. Bacalah teks di bawah ini dengan judul Bencana Banjir di Jakarta. Memasuki musim penghujan, daerah ibu kota tidak terhindarkan dari bencana alam yaitu banjir. Curah hujan yang tinggi membuat air menggenangi jalan dan bahkan masuk ke perkampungan. Akibatnya, masyarakat banyak tertular penyakit kulit dan diare. Selain itu,
masyarakat juga memerlukan bantuan seperti bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian. Berdasarkan bacaan di atas, kalimat tanya yang sesuai adalah A. Mengapa terjadi banjir di Jakarta? B. Di mana warga masyarakat pergi mengungsi? C. Kapan bantuan yang diperlukan masyarakat tiba? Atau D. Apa yang dilakukan masyarakat saat sedang banjir? Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mengapa terjadi banjir di Jakarta? Maka jawabannya adalah memasuki musim penghujan dan curah hujan yang tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 5. Bacalah teks di bawah ini. Sekolah Dasar Negeri Sukamakmur merupakan sekolah unggulan di daerahnya. Banyak sekali kejuaraan yang dimenangkan oleh siswa di sekolah tersebut. Guru yang mengajar pun sangat profesional. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah sangat lengkap sehingga mendukung proses belajar yang maksimal. Informasi yang tepat pada bacaan di atas adalah A. Siswa SDN Sukamakmur ramah. B. Siswa SDN Sukamakmur rajin beribadah. C. SDN Sukamakmur memiliki sarana prasarana yang lengkap. Atau D. Guru SDN Sukamakmur ramah. Jelas terdapat pada teks bacaan. Jawabannya adalah yang C, yaitu SDN Sukamakmur memiliki sarana prasarana yang lengkap. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah A. Disusun saat melakukan pengamatan. B. Disusun setelah melakukan pengamatan. C. Disusun sebelum melakukan pengamatan. Atau D. Disusun sebelum dan sesudah melakukan pengamatan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu disusun setelah melakukan pengamatan. Jadi, teks laporan hasil pengamatan sebelumnya harus kita susun saat kita telah selesai melakukan sebuah pengamatan. Jadi, jika kita belum melakukan sebuah pengamatan, kita tidak bisa membuat teks laporan hasil pengamatan ini. Begitu ya anak-anak? Mudah dimengerti ya. Soal nomor 7. Negara ASEAN yang dikenal dengan sebutan lumbung padi adalah A. Thailand, B. Singapura, C. Brunei Darussalam, atau D. Kamboja. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu Thailand. Thailand disebut sebagai negara lumbung padi karena hasil produksi dari pertanian Thailand sangat melimpah sehingga negara Thailand bisa mengekspor hasil pertanian berupa beras ke beberapa negara tetangga di ASEAN. Soal nomor 8. Kerjasama bidang politik negara-negara ASEAN adalah A. Pertukaran pelajar antar negara. B. Kerjasama ekspor dan impor sumber daya alam. C. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Atau D. Pengiriman duta pelajar antar negara ASEAN. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Untuk jawaban A, pilihan jawaban A merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Untuk pilihan jawaban B merupakan bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Sedangkan yang D merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan juga. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 9.
Jepang menjajah bangsa Indonesia selama A. 1,5 tahun, B. 3,5 tahun, C. 1,5 abad, atau D. 3,5 abad. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 3,5 tahun. Karena Jepang mulai menjajah Indonesia sekitar tahun 1942 sampai dengan saat kita merdeka. Seperti itu ya, Nak. Soal nomor 10. Perkembangbiakan tanaman stroberi adalah melalui vegetatif buatan dengan cara A. Merunduk, B. Okulasi, C. Mencangkok, atau D. Stek batang. Jawaban yang benar adalah A, yaitu merunduk. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk cara menghemat energi adalah A. Menyalakan televisi saat tidur, B. Mematikan lampu jika tidak digunakan, C. Mencabut peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan, atau D. Mengganti lampu yang hemat dan ramah lingkungan. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menyalakan televisi saat sedang tidur. Ini tidak boleh dilakukan karena energi listrik akan terbuang dengan percuma. Jadi, matikanlah televisi saat sudah tidak lagi ditonton. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 12. Kawasan alam yang berfungsi sebagai tempat untuk melestarikan hewan disebut A. Kebun binatang, B. Suaka Marga Satwa, C. Cagar alam, atau D. Taman nasional. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Suaka Marga Satwa. Nah, dalam Suaka Marga Satwa ini seluruh hewan akan dilestarikan agar tidak punah, sehingga keberlangsungan dari hewan tersebut akan selalu terjaga. Soal nomor 13. Teknik mewarnai patung dengan sapuan warna yang tipis disebut teknik A. Plakat, B. Akuarel, C. Semprot, atau D. Blok. Yang benar adalah yang A, yaitu akuarel, di mana teknik pewarnaan ini tidak begitu tebal atau tipis-tipis saja pada patungnya. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 14. Patung merupakan karya seni titik-titik dimensi yang diciptakan dengan penuh imajinasi dan ekspresi. A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 3. Jadi patung merupakan karya seni 3 dimensi karena patung memiliki panjang, lebar, kemudian ruang ya. Jadi termasuk karya seni 3 dimensi. Yang terakhir adalah soal nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk bahan lunak dalam membuat patung adalah A. Sabun, B. Plastisin, C. Tanah liat, atau D. Kayu. Nah, kata kuncinya adalah bukan termasuk bahan lunak dalam membuat patung. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kayu. Karena kayu merupakan bahan yang keras, jadi tidak termasuk bahan lunak. Seperti itu ya anak-anak. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan dan soal-soal yang kita bahas bisa sedikit memberikan gambaran kalian dalam mengerjakan soal penilaian akhir semester Gasal pada tema 1. Seperti itu ya anak-anak. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan hari ini.
kepada anak-anak semua. Semoga ke-15 soal yang sudah Bu Resti jelaskan dan yang sudah kita bahas bersama-sama bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bu Resti berpesan, kalian harus selalu rajin belajar dan mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester Gasal agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Anak-anak, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.